So you want to take a picture in front of my house? No, your house just for a background to me gitu aja. Not seriously, gue bilang not seriously. The picture not for sale, just for the pajangan kamar gue. Udah, thank you ya udah. Yoi, sama-sama. Mau ngeluangin waktu di kala jadwal lu yang padat banget. Iya. Tadi gue telepon manajer lu sih. Ya cuma nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa. Ya Gua kan? bisa set. Iya, padat banget soalnya kata manajer lu si Indra, kosong nih bang, lu beruntung. Beruntung lu bisa dapet jam ini karena emang perlu waiting list kan. Bener. Kayak kemarin aja juga gue dipanggil sama kedutaan Lebanon, gue bilang ntar dulu, sabar. Ada agenda apa tuh sama? Podcast. Ada podcast sama kedutaan Lebanon. Iya. Bahasanya apa tuh? Ya, Inggris aja sih, kayaknya Inggris aja. Sebulan terakhir kesibukan apa aja nih? Selain nama kita Grind Boys nih. Selain sama Green Boys, kesibukan gue apa ya? Kayaknya tetap deh karaoke, terus kayak ngucapin ulang tahun masih. Itu kan sibuk juga lah lumayan, walaupun areanya di mana aja, ya. Asal baterai handphone nyala sih bisa gue kerjain. Bener, aman ada kuota ya? Sama kuota aman, nah itu bisa lah gue kerjain. Jadi kalau sibuk yang lain nggak ada kayaknya. Kemarin teman-teman pada nanya yang lo nge-review restoran bintang 5 tuh, Magal, alias nasi uduk. Oh, pecel lele Yanto, iya. Rame sekarang. Iya. Rame. Pecel lele Yanto itu lo dibayar gak? Agak. Sukarela Aja gue. Jadi kalau misalkan yang menurut gue, jadi honest ya bahasanya ya. Apa sih itu? Honest. Jujur. Yeah, Honest jujur. review. Iya. Yeah. Jadi gue juga nggak semata-mata datang ke situ sekali dua kali langsung makan, langsung bikin video, enggak. Karena gue udah yang kesekian kalinya makan di situ dan rasanya nggak nge-change nih, gue bilang. Nggak berubah. Ya rasanya nggak nge-change kan. Rasanya nggak nge-change. Iya, nggak berubah. Akhirnya ya udah, kayaknya udah saatnya nih gue bikin nih. Barangkali ya bentuk ibadah gue kan, bagiin orang-orangnya nggak, bagiin orang-orang. Ini enak loh, intinya itu aja sih sebenarnya. Tapi si pihak nggak tahu lo posting? Nggak tahu. Gue nyari IG-nya nggak ada. Yanto banyak banget. Ya, paling nggak lo bisa ngobrol sih sama kasirnya mungkin. Iya, ada satu momen setelah itu rame, gue sempat berpikiran gini kok, barangkali kalau misalkan emang ada yang sponsorin, gue bikin acara itu gratis. Cuma dimodalin sama sponsor nih. Jadi gue di situ kayak semacam live, kayak makan-makan pecel lele gratis begitu di situ. Nah, ada niatan begitu gue. Iya, lu bilang gini, Pak, boleh nggak saya sama teman-teman saya 500 orang akan kesini gitu? Ya nggak 500, maksudnya lu biasa per hari berapa? Ya udah gantiin aja. Cuma hari ini, malam ini gue buat syuting. Sama mungkin followers lu ya? Iya, siapapun yang lihat postingan itu makan gratis datang. Wah, ngobrol-ngobrol mantep tuh acaranya sebenarnya. Cuma belum gue agendain sih. Barangkali video ini muncul ada nih sponsor ya gue ya. Sorry ya kata si Yanto, ada atau tidak ada Anda saya laku. Memang, gue akui memang. Cuma apa salahnya sih kalau misalkan keokean makanan lo ini dinikmati orang yang nggak tahu posisi lo di mana, kan enak gitu kan. Benar. Tapi sampai sekarang lo Yanto yang mana lo belum tahu tuh? Orangnya si Yanto. Di situ ada 3 jujur. Orangnya 3, pelaku itu 3. Cowok 2, cewek 1 yang bikin. Ya pasti tinggal 2 kandidat. Jeruk udah bukan. Yang goreng apa yang ngasih nih, gue nggak tahu tuh Yanto yang goreng sih, feeling gue goreng. Karena kalau ngasih tuh kayaknya lebih ke anak buah. Dia lebih di balik meja tuh Yanto yang goreng feeling gue. Mungkin. Gesturnya Yanto nggak? Ya, cuma orang di situ emang pada sok kenal aja. Dua-dua dipanggil Yanto. Iya. Jadi gue sampai sekarang nggak tahu yang nama Yanto yang mana. Cuma nggak apa-apa lah. Tapi banyak yang komplain audionya kemarin agak sember. Iya. Kita bikin video. Bikin apa itu vokal apa namanya, tag apa sih? VO kondisi habis ngedrink jadi ketempelan tuh mic-nya tuh anjing. Makanya pas gue denger awalnya gue coba kan gue coba dulu di handphone gue kan, Pak, nggak jadi masalah. Begitu gue posting, bang kayak ini tahu bulat banget bang.
Bang lu kayak MC pencakdor ya. Enggak, yang edit siapa jujur? Yang Gue. cut. Gue. Pakai CapCut. Gue. Widih. Makanya kalau misalkan jadinya seadanya namanya juga proses belajar. Kayak begitu. Betul. Coy, tapi teman-teman Local Fest penasaran ada nggak hal-hal yang belum pernah lo ceritain di Grind Boys, di podcast lo sama Najwa Shihab sama Deddy Corbuzier? Ada nggak yang belum diceritain? Gue tahu masa kecil lo. Iya, paling masa kecil gue ya. Jadi apa yang teman-teman Local Fest di sini tahu, mungkin kebanyakan cerita gue bermula dari narkoba. Ya mungkin sebelum narkoba nggak tahu kan. Ya, iya. Kalau misalkan gue juga pernah pawai obor, pernah gue. Lu narkoba kelas berapa? Gue narkoba. Mulainya. Yang narkoba mana nih? Nyobain dulu deh. Oh nyobain mah dari SMP gitu. SMP. SMP kelas? Iya. 1. Ya itu main di tembakau tuh. Main di hijau ya. Yeah. Main di hijau. Cuma nggak rutin karena gue juga lemes. Nggak suka gue. Jadi suka. udah itu cuma apa ya namanya ya. Perkenalan lah. Iya. Gitu aja. Nah, apa masa kecil lo yang belum diceritain ke teman-teman yang unik? Masa apa? kecil gue yang paling unik adalah ketika transformasi gue dari TK sampai SD. SD ke SMP deh tuh yang paling tergopoh-gopoh juga menurut gue. Kalau bisa gue bilang itu masa tersulit dalam hidup gue tuh di situ. Dalam hal apa nih masa tersulit? Hidup. Ekonomi. Oke. Ekonomi. Jadi teman-teman di sini nggak ada yang pernah tahu kalau misalkan gue buat jajan aja harus ke Gunung Sampah yang sekarang posisinya jadi apartemen Rasuna. Oh iya. Di situ zaman dulu ada gunung sampah yang dimana gue nyariin tembaga-tembaga buat uang jajan gue. Tembaga itu gue kumpulin, gue jual. Yang sekarang orang tenar Madura, dari zaman dulu gue udah ngejual tuh ke Madura itu. Coba lu ceritain dari awal. Apa nih? Lo ceritanya uang jajan susah nih. Uang jajan susah. Oke, terus. Nah, terus kayak gimana ya gue nyiasatinnya ya. Dulu zaman dulu berenang di Kuningan gope aja gue nggak mampu. Ini posisi SD. SD. Gope itu kayaknya gue nggak mampu deh. Apalagi mau jajan bakwan nggak bisa. Tapi sekolah. Sekolah semua terpenuhi lah, maksudnya ke orang tua. Tapi untuk lebih aja tuh nggak ada. Oke. Terus akhirnya gimana cara nyiasatinnya ya? Kebetulan emang kampungan gue zaman dulu kan juga New York kan ya. Alias Tanggul. Itu daerah Tanggul. Pokoknya sekarang jadi apartemen Rasuna. Itu rumah gue tuh di situ tuh dulu awalnya SD. Iya. Jadi udah saking apapun gue bisa jadiin duit sih zaman dulu. Zaman kecil gue setiap pernah gue di bulan puasa gue dagang kue talam. Lu pernah dengar nggak tukang kue talam? Tahu. Gue talam kue. Nah, gue ngider tuh. SD gue ngider. Enggak, lo nge-play-nya gimana tuh? Gue mau jualan dong, lo kemana gue dulu? nyamperin ke produsennya. Ada. Iya, ini gue puterin deh gitu. Jadi bukan gue yang bikin, bukan. Kirim email, lo? Belum ada, gila. Oke, Boro-boro. Agak ada. Saya mau jualan dong gitu. Iya, gue dong sini ya. Nggak tahu waktu itu lebihnya gocap apa berapa gitu sekuenya itu. Sekue 50 perak. Iya. SD nih. SD. Dagang kue talam lo. Iya, dagang kue talam. Nyari tembaga buat dijual. Jadi pulang sekolah semua lo lakuin? Iya, pulang sekolah atau hari libur deh biasanya. Karena gue emang nggak punya duit juga, tapi gue aturannya tetap jadi kayak orang kaya, nggak boleh mandi hujan, apa yang kayak kan itu kan. Ya. Aturan dari siapa itu gitu? Mak gue. Oh mak iya, gue. tetap jaga kesehatan maksudnya. Tetap jaga kesehatan. Cuma akhirnya ya gue ngebandel lah. Gue kesana kemari nyuciin motor polisi zaman dulu. Dia nggak tahu tuh polisi 6 tahun lagi. Korban gue nih kayaknya. Nyuciin motor polisi gimana coba? Tetangga lo atau gimana? Kok bisa nyuciin motor polisi? Oh iya, enggak kalau nyuciin motor polisi sih kayak ketangkep sih sebenarnya. Gimana itu ceritanya? hukumannya gue disuruh nyuci motor anjing emang tuh dia. Hah? Ya ketangkep apa ya? Lu masih kecil kan belum narkoba Masih belum? kecil belum narkoba belum apa. Gue nyari kijing kalau nggak salah Taman Suropati. Jadi kan gue jalan kaki tuh ke Menteng kan lumayan jauh dari daerah gue Tanggul situ. Jalan kaki, jalan abis subuh
gue berenang di Taman Suropati yang air mancur gitu tuh. Oh iya. Nah, gue nyari kijing tuh, Suropati, Lembang udah habis, pindah ke Suropati, ke gap sama polisi, ya udah. Di situ ya hukumannya suruh nyuci motornya dia aja. Terus kijingnya, iya SD, kijingnya gue bawa pulang, gue makan, dijual nggak ya? Lupa gue nggak dijual. Terus, di Don Bosco kan SD lo? SD 11, tapi lumayan oke tuh SD. Oke, siapa aja alumninya yang? Nggak ada sih, yang Jangan gitu. Kok nggak ada? Ada dokter Satu. Haris Istianggoro namanya. Wis. Itu dokter lumayan di rumah sakit jantung Sahid deh. Apa sih? Yang baru tuh rumah sakit baru. Oh dia tuh lumayan tuh. Oh iya. Alumni lo tuh ya? Alumni gue. Asik. Terus? Selebih nggak tahu, nggak ada kayaknya dah. Emang nggak ada. Ya lu selebgram. Iya, enggak lah maksudnya Kalau lagi reuni lo pasti sombong. Tapi lupa ya. Lu emang hafal teman SD lu? Agak kan? Nah, SMP masih lumayan. Karena ada grupnya. Iya. Nah lu nggak ada grup ya? Ada gue, SMP ada. SD nggak ada? SD nggak ada. SD terlalu jauh kayaknya ya. Gue SD tahun berapa ya? 89. Sebutkan 10 nama teman SD lo. Oh banyak sih. Yang lo inget? Niko. Apa dulu dia ciri-cirinya? Niko itu. Fisiknya matanya belok. Terus Vespanya Vespa jangkung dia tuh. Ke rumah gue pernah nyamperin gue naik Vespa. SD udah bawa Vespa? Oh enggak, kemarenan. Oh masih kontak nih? Iya masih kontak. Banyak lah, Fajri, Aris, Farah, Malikul Arif. Oh Malikul SD? Iya. Anak 3 yang SD-nya sama gue itu ada Malikul Ravanelli? Iya. Ada dia. Ada Nuraila, nggak tahu loh. Ika Lani. Oh Nuraila kayaknya 14 deh. Yang kecil orangnya. Sama 3 kan? Iya. Iya. Nah dia. Anti. Lumayan pencetak orang-orang di SMA 3 juga SD gue lumayan. Oke. Gitu. Yang sampai sekarang Malikul ya? Malikul yang masih intens ketemuan lah. Jadi masa hidup gue zaman dulu kalau dibilang susah ya susah. Ya ikut orang aja sih sebenarnya, lebih ke nyari jati diri kali. SD mah belum ya, jati diri ya. Tapi nyokap tahu nggak lo jualan kue talam tahu? Nggak tahu. Karena kalau nggak dimarahin ya? Iya dong. Iya benar. Iya dimarahin. Itu duitnya lo buat beli apa, coy? Jajan sih, seberapa sih lakunya kalau gituan? Paling gue lupa sih ya, gue bongkarin dinamo, naik ke gunung sampah tuh. Bongkarin kipas angin, ambilin tembaganya, lupa gue harga berapa. Sekilo berapa lupa banget. Nah, cuma yang bisa lu simpen tuh. Iya. Kayak beli buku, beli Tamiya gitu. Temen-temen rumah lu tahu dong? Tahu karena bareng juga, mereka juga begitu. Nah iya, masa nyokap nggak denger sih itu jualan? Oh enggak, belum ada. Informasi zaman dulu kan susah. Kayaknya minim ya? Iya. Akhirnya bertahan berapa lama tuh lu jualan kue talam tuh? Lama nggak? Sempet lama nggak? Kayaknya tiap puasa deh, lupa gue. Tiap puasa. Kayaknya, iya. Tiap puasa, apa yang nggak cuma sesekali doang, lupa gue. Dulu juga profesi yang banyak orang nyobain tuh, loper koran lo nggak? Loper koran gue nggak. Iya bener loper koran. Bener kan? Enggak. Banyak yang mau nyobain tuh, karena naik sepeda ngelempar. Iya, postboy. Iya. Kagak gue. Kerjaan apaan lagi ya yang gue pernah lakuin zaman dulu ya? Kayaknya cuma itu aja Barista sih. Starbucks. Udah ada. Udah ada. Kasir kopi tuku. Tapi intinya itu, gue mau nerangin ke teman-teman kalau emang sebenarnya masa tersulit gue sebenarnya bukan di masa narkoba sih. Itu SD itu ya? Di zaman SD tuh buset susah banget deh. Susah. Kalau dibilang susahnya kebangetan, Lu nangis gak? Agak. Pegang aja ya kayak ngopi kan? Iya. Belum. Wah biasa ini mah. Ya. Oke. Tapi hal tersebut
mungkin ngebentuk lu juga jadi nggak manja ya. Bener. Kayaknya emang gue makasih banget sih sama teman-teman gue yang masa kecil gue emang itu juga ngelatih mental juga kok. Kayak gue awal kali pertama gue berantem atau kesel sama orang mungkin waktu gue kecil. Zaman dulu itu ada namanya Pak Unus. Sekarang udah almarhum kali ya dia ya. Jadi tiap kita lewat dia tuh selalu dikejar mau disunat kok. Karena? Dikarungin. Karena? Ya nggak tahu emang dia gila apa gimana ya? Emang gila apa gimana? Nggak tahu juga gue. Cuma serem amat sih. Iya, parah kok zaman dulu di daerah situ. Ada aja kejadian aneh-aneh lah pokoknya di situ. Zaman kecil dikurung. Oke. Itu kan masa lo masih menjadi Wanda yang lagi struggling ya. Iya. Bagaimana Wanda yang udah jadi jagoan? Udah jadi jagoan. Contoh, pernah janganlah gila, bohong. Nggak Contoh. Ada tukang pempek. Mau lewat situ. Oh itu bukan gue sebenarnya. Itu bukan gue. Apa? Itu lingkungan gue. Iya. Tapi pernah sekali. Tapi kan udah lewat juga. Iya, bukan. Tapi yang ngetopin bukan gue. Oh bukan. Bukan gue, bukan. Bukan. Ya udah gimana tuh coba? Itu temen gue. Jadi apa namanya? Siapa namanya? Jadi ada lah pokoknya di daerah situ emang lumayan jagger lah daerahnya. Iya. Jadi Bronx ya? Iya, siapapun yang lewat situ minimal harus negor atau gimana. Terutama juga buat pedagang-pedagang yang lewat lah. Contoh. Ada satu momen gue nongkrong bareng mereka, terus tukang pempek lewat. Didiemin, emang lewat aja, didiemin lah. Jarak udah 10 meter lah. Begitu lewat udah dipanggil. Woi, sini. Mundur, disangka kan mau beli. Lo lewat gini-gini aja lo. Nggak ada sopan-sopannya lo. Push up lo. Push up. Bikinin gue pempek nggak usah pakai kuah. Potongin pempek, kuahnya intisari. Buset. Asli sumpah, itu sih sumpah gila kehidupannya. Enggak jujur di antara itu jagoannya lo. Kagak. Siapa? Gue kagak. Siapa? Ada banyak. Enggak lo bilang gue. Kagak lah. Jauh gue kalau mereka. Udah jauh sama mereka. Tapi udah banyak yang meninggal juga sih. Kayaknya dari nama yang sekolah di ini ya, sekolah di JIS ya. Iya. Contoh siapa? Nama geng lo. Ada almarhum Paul. Itu masih keren, Paul. Almarhum Gendul. Siapa namanya? Gendul. Masih oke. Pada saat itu kayaknya dia orang deh, kalau nggak salah ya. Lupa gue siapa aja. Cuma yang jelas gue aja di situ lumayan risih sih sebenarnya. Cuma apa yang mau dikate, cuma ya udahlah jalanin aja. Kalau emang di situ biasanya kayak begitu ya gue cuma ngikut aja jatuhnya. Yang motor diangkut. Motor diangkut. Apa tukang apa gitu motornya digeser apa? Iya, apa banyak. Kan sempat masuk patroli juga waktu itu. Mati malah. Perkara bintang 5 lah ibaratnya. Alias ada truk mau nyetor barang-barang ke agen kan, biasa kan, normal kan. Jebret, dia udah tuh kerjaannya udah selesai. ini deh. Sini kali ya, aman ya. Nah, Cari lagi sih. Buat masih banyak gila. mana emang ya? Udah jam 5 sore jadi kita harus nyantai. Iya, nyantai. Terus gimana agen? Ada truk kan biasa kan kalau misalkan lo rumah deket pasar pasti ngeliat tuh truk-truk yang biasa ngirim barang ke agen-agen kan. Nah, udah nih prosesi penurunan barang udah dibayar udah. Jadi tiba-tiba muncul ada temen gue. Mau kemana lo bahasanya? Jangan main pergi aja lo. Udah gitu. Kasih duit, parkir, goceng. Pungli lo berarti. Iya, bukan gue. Kasus-kasus itu bukan gue. Dan dikasih goceng nggak mau, mintanya 20.000. Wah. Udah dari situ. Slap. Udah. Apa slap?
Mati. Gara-gara 20.000. Tusuk. Nah kalau kabur gue di mobil kabur nggak boleh. Ngejar. Gara-gara 20.000. Emang daerah situ sih kalau gue bilang, wah cocok deh. Tangkep nggak? Tangkep penjara. Baru keluar kemarin tuh kayaknya tuh orangnya. Berapa tahun tuh coy? Apa ya? Ya 10 tahun lebih kan? Iya segituan lah. Dia jalanin berarti ya? Iya jalanin, parah. Ada deh yang Sopir motornya mati. apa gerobaknya lu buang gitu. Gerobaknya? Gerobaknya apa lupa deh gue. Oh gerobak, kalau gerobak itu Taman Suropati. Taman Suropati, tukang tahu gejrot, yang itunya gue umpetin, iya. Nah itu gimana? Kalau itu, gue bilang, Ada tukang baru nih gue tahu. ada tukang baru. Iya yang namanya anak-anak nongkrong di Suropati itu, dari Taman Suropati masih kosong. Cuma ada Babe Suro. Yang itu cuma dagang kayak rokok dan segala macem deh tukang. Selebihnya nggak ada orang. Kita main di situ, main skateboard, main apa. Ini kita udah lulus belum nih? Belum. Oh masih SMA? Belum, masih SMA. Kita tiap malam minggu main skateboard. Akhirnya kalau misalkan Suropati seramai sekarang, kita pernah di situ dulu awalnya. Jadi ada satu momen bermunculan nih orang-orang pada nongkrong Suropati. Akhirnya rame nih orang yang pedagang. Udah, aduh gue kasihan juga sih tuh sama tuh orang. Nah terus akhirnya ada salah satu tukang-tukang yang kita doyan sebenarnya, tukang tahu gejrot, jual ke kita, harganya nggak masuk akal, Ini baru nih dia posisi. Baru, Oke, baru, lamaan gue istilah kasar. Benar. Terus sekarang. Oh baru nih dia, tahu-tahu. Itu. Ini deh, gue beli biasa tahu gejrot di daerah gue sekian, di sono 7.000. Wah. Di gue biasanya 2.000 kalau nggak salah. Wah pokoknya selisih jauh. Ya jauh lah. Menteng kali ya, Menteng kali. kali. Gue bilang, kita mah orang biasa aja, harganya yang normal-normal aja. Masa mesti kita bedah harga tahu berapa? Begitu ya. Kagak emang segini gue. Oh bandelnya orang. Ya udah bikinin deh 5. Bikinin 5. Di lengah gerobaknya gue bawa kabur. Gue umpetin ke Lembang, Suropati Lembang jauh. Lumayan kan? Jauh, kan? Jauh. Ada tuh 3 kilo, 2 kilo kali. Keringetan, malam-malam keringetan. Lu kenapa Be? Gerobak gua kemana? Katanya, mau nangis. Jadi lo alihin nih, sudah aja ngobrol, itu gerobak lo cabut. Parah, gua akuin parah. Tapi gua udah minta maaf, udah setelah nangis. Udah akhirnya setelah 4 jam gua balikin gerobaknya. Gue bilang makanya jual tahu yang bener aja, jangan lo jual tahu harganya pindang, gue bilang. Terus akhirnya? Iya besokannya udah mulai tuh berbaur. Udah mulai berbaur. Harga berubah. Iya, karena anak-anak situ nongkrong sebenarnya biasa-biasa aja, bukan perkara jagoan juga sih sebenarnya, lucu-lucuan aja. Cuma maksudnya kita emang nggak punya gitu. Sesama aja, toh yang orang-orang dagang di situ kebanyakan rumahnya di Menteng Atas juga. Kayak tukang Charlie nasi goreng Menteng Atas. Nah itu mereka bisa. Oh cari nasi goreng. Iya. Bener. Terus sama si apa tuh air jahe tuh namanya tukang apaan? Kunyit apa sih? Jamu. Sekuteng. Daerah situ juga. Jadi ada di kala kita nggak punya duit, ini barter segelas bisa sama mereka. Kalau yang ini kok sengak nih gitu istilahnya. Kan dia dagangnya bener sebenarnya. Iya sih. Terus enggak yang maksudnya tahunya lo lempar-lempar. Iya, akhirnya juga di situ masih songong. Itu masih songong. Dianya masih songong. Ngelainin orang. Lo tahu kan tuh tukang tahu gejrot kan setumpuk gini tuh kelihatan dari kacanya nih. Dihabisin sama anak buat lempar-lemparan. Jadi sebaris doang sisa. Di situ nangis lagi ini ya bangnya. Iya. Almarhum udah meninggal sih tuh si Babe. Dia bilang saya iya, kok gini banget katanya begitu. Dengan muka peotnya, kok gini banget. Wah, anjing. Gue juga di situ merasa bersalah sih, cuma ya udahlah. Akhirnya udah gue ajakin anak-anak patungan gantiin juga, enggak semua semena-mena begitu. Lo diajak healing kan sama dia? Iya, diajakin ke kampungnya. Cirebon apa mana gitu. Udah ayo ke kampung gue kata dia. Kita mandi air terjun. Enggak mau anak. Karena nggak percaya lah, dia aja nggak seger mau ngajakin orang seger. Iya, kalau misalkan kita diajak olahraga sama orang yang bodinya keker kan mau aja.
Ya kan? Tapi kalau misalkan yang nggak sesuai dengan ajakannya kan kita ogah juga. Emang dia gimana? Bentuknya gimana dia? Hah? Bentuknya gimana? Paling WC-nya berdiri coy kata anak. Wah anjing sih. Enggak deh Be, intinya udah kita happy-happy di sini aja. Gak usah perkara ngajakin anak-anak ke sono. Anak-anak mau makan apa bingung yang ada. Enggak, bisa juga anak-anak dibawa ke sana diculik tuh. Oh enggak lah, aku sejauh itu enggak. Dan dia minum dulu kan? Sejauh itu. Itu orang bahaya sebenarnya bahaya. Bahaya, cuma harganya nggak masuk akal. Siapa namanya? Pak siapa? Pak Peot tapi lupa. Gue lupa. Karena Peot jujur sini. Lo yang beda sama gue 30 tahun kayak itu dia. oh udah tua. Tua emang Peot. Berarti sekarang udah die. Udah meninggal. Kemarin gue dapet tuh laporannya, bukan laporannya maksudnya kiriman WA gue dapet ini meninggal nih ini. Terus lu mau ucapkan apa? Gue gak ngucapin, intinya gue udah gak ada utang sama dia. Maksudnya walaupun emang harganya mau sesuai anak-anak, yang penting dia gak rugi, itu aja. Kita kan gak usah gue, semua orang juga pasti pernah ngomong lah. Maksudnya kalau emang harganya gak masuk akal, mahal banget, ya wajar kan. Nah cuma gue ditambahin keisengan, gitu aja. Cuma gue gak pernah gerobak kayak gue bawa. Sama ngelempar sih. Iya. Tapi lu di Lemparan cuma, Taman Suropati berapa kali berantem? wah. Gak kehitung gue berantem. Satu aja. Satu. Banyak Ya, banget. enggak, yang paling lo ingat, yang paling satu aja, satu. Jangan, ini bahaya juga sih kalau disebutin bahaya juga, bahaya. Jangan ya. Bahaya. Jangan ya. Enggak, yang ringan deh, yang ringan. Iya pengamen. Nah, itu kan ringan. Pengamen. Anak-anak udah mau digebuk gitar sama dia. Itu kan wilayah lu tapi. Iya. Akhirnya sama temen gue diberi langsung. Teman-temannya nyamperin, nyambit-nyambitin gue. Udah gitu mulutnya belah. Swing. Makanya gue juga agak riskan nih bicara begini. Maju lo, anjing lo gitu. Akhirnya ya udah dijabanin ribut sama kedutaan pernah juga. Ribut sama kedutaan. Sama polisinya. Iya. Kedutaan Amerika kan? Gara-gara kita perkara foto doang, foto backgroundnya. Rumahnya Kedubes ya itu. Iya, itu rumah dinasnya Kedubes Amerika ya. Iya. Terus dimaki-maki, handphone diambil, udahlah. Gue ributin. Lo orang mana gue bilang? Lo orang Amerika segitu belain sih gue bilang. Terus? Gue perkara cuma moto juga nggak sengaja motoin lo. Ya tapi emang nih aturan, udah kagak pakai aturan-aturan di sini. Yang penting gue di sini moto, gue nongkrong di sini, main skateboard, dipoto, udah. Kenapa dibuat ribet? Ya kalau buat ribet ya gue bikin ribet lagi kan gitu. Sesimpel gitu aja. Kalau dia ngomong gini gimana? Bapak mau ketemu kamu. Iya, welcome. You can speak English? Yeah, little. Okay. Little paling gue. Oke, misalnya dia nanya, Little. Oke, what's wrong with you? I'm fine. I just take picture. But you angry me. Udah. Simple kan? Simple. You angry me? Bagus tuh. You angry me. Okay. So you wanna take a picture in front of my house? No. Your house just for a background to me gitu aja. Not seriously, gue bilang not seriously. The picture not for sale, just for the pajangan kamar gue. Gitu. Ya, Lo sama siapa aja tuh? Alfa segala gak? Ambon? Alfa ada, Alfa, Gopar, Ambon tuh ada di situ. Iya. Iya. Ya, nggak pernah kita mau cari masalah sebenarnya kalau di situ, nggak pernah. Enggak, lu iseng. Iseng. Iya lu mulai sering juga. Lu mulai sering juga. Iya. Gue tuh pokoknya pas udah lulus tuh gue biasanya sama Bacek. Kalau udah bingung baru nyamperin lu tuh. Iya, bener. Tukang sapu Yoming. Iya, sampai sekarang fotonya masih gue simpen tuh. Iya kan? Tua masih segini ya. Nggak segini ya. Tinggi. Iya. Masih ada nggak, coy? Masih hidup nggak? Gue udah nggak pernah update gue. Kemarin anak ajakin pada datang ke Suro. Cuma lu udah jadi seleb, lu juga udah jadi seleb sih ya. Kagak juga, gila. Emang waktunya, lagian kondisinya kan gue sekarang Cinere nih. Terlalu deket gitu kalau mau nongkrong ke Suro.
Kalau dipermasalahin lagi sama yang orang dubes, gimana tuh? Wah lu nih. Gitu. Ya udah, mau gimana? Sekarang emang setelah gue foto, apa dampak dubes lo? Nggak ada. I want to talk to you. Yes, I ready. Come here. Yeah, why? When? Go inside. Oke. What's your name? What's your name? Mahesa. Mahesa. My name Mahesa. And you? Gitu. Masa ditantang, dubes ditantang. Dubes kan emang dia istilahnya numpang, dia cuma yang namanya dubes kalau gue nggak salah nih ya, yang dimaksud dubes adalah orang luar numpang di sini, dia cuma mau memfasilitasi orang negaranya yang ada di sini, bener gak? Betul. Ya iya lo harus sopan juga, gitu. But this is my property. No, iya, oke. I think the rules kayak you can buy this land, you can buy this land. You're asing man, anjing gitu. For me asing cannot buy. Ya. Tapi teman-teman harus tahu, lo juga punya idola-idola itu merupakan orang-orang dari Gen Z. Contoh, artis idola lo cewek. Gue suka sama Iis Dahlia jujur aja. Iya, Iis Dahlia. Karena menurut gue Iis Dahlia mewakili cewek Indonesia sih sebenarnya. Jadi bukan yang ke barat-baratan, bukan yang ke cindo-cindoan, dia real Indonesia. Dian Sastro Indonesia? Memang, cuma kalau udah eranya Dian Sastro gue udah nggak ada selera. Maksudnya? Iya lo? Iya, biasa aja, maksudnya banyak. Kalau Dian Sastro DM lo? Iya, gue tanggepin. Halo. Tapi ngapain juga anjing dia DM gue? Emang gue siapa? Enggak, sorry ya tadi kepencet follow, hehehe kata dia. Ya udah. Follow back gak? Follow back lagi lah. Apa Iis Dahlia tapi lu lebih milih Iis Dahlia? Iis Dahlia sih itu idola gue dari zaman dulu, kayak waktu di zaman masih video klip dangdut deh. Kayaknya. Lu follow nih? Gue follow kayaknya deh Iis Dahlia. Dia anaknya kan artis juga tuh. Siapa ya? Ada Iis Dahlia anaknya artis juga cowok. Devano. Iya. Devano tuh beda 2 rumah sama gue. Nah, dia di situ. Nah, lu nginep situ aja. Ngapain nih? Mak gue tuh sering, dia suka kau bawa anjing, mak gue di depan dipanggil, foto bareng mak gue. Iya. Mak gue orangnya begitu. Mau Pasya Ungu, Onci di situ lewat dipanggil sama dia. Iis Dahlia terus? Iis Dahlia. Cowoknya Gen Z. Gue nggak tahu, gue Berry Prima kali ya. Zar. Berry Prima sih sabi loh. Iya memang. Tapi Sebelum Iko Uwais ya, sebelum Iko muda. Uwais kan dia, wow film Jaka Sembung lo jangan salah, Memang. gila. Film Jaka Memang. Ini belum pada Sembung. lahir tapi Masa nggak tahu film Jaka Sembung? kita lahir aja tahun berapa itu Jaka Sembung tahun 70 loh. Enggak lah, 80, Berry Prima. Enggak 80-an. coy. Berry Prima 80-an. Dia udah aki-aki, kalau sekarang ini masih gagah. Kalau untuk vokalis, siapa favorit lo? Gue aja hafal. Gen Z juga. Siapa sih gue? Jamal Mirdad. Oh iya, itu pelantun lagu Natalia sih. The best sih menurut gue. Cuma gue seneng kok, gara-gara gue nyanyiin lagu Natalia, orang pada suka DM-in gue, enak juga bang lagunya bang. Di setel di mobil. Oh gitu ya? Oh iya, pada denger lagu Natalia. Oh ya, bener. Itu kayaknya apa yang menjadi misi gue tersampaikan di situ aja. Gitu. Karena gue, kalau misalkan lo suka ngeliat konten gue suka nyanyiin, gue nggak ada nyanyiin lagu-lagu yang zaman sekarang, nggak ada. Ya lu nggak suka ya? Bukan nggak suka, karena menurut gue kalau lo mau denger gue nyanyi lagu sekarang di media manapun udah diputer, tapi ini gue nyanyiin lagu yang terlupakan. Betul. Gitu. Betul gitu. Kok niatku baik mulu ya? Padahal nggak segitunya sih ya. Orang kan baik bagus. Iya makanya gue kalau misalkan Kata Jamal Mirdad gini, sebenarnya anak saya dulu naksir kamu loh. Dia tuh, oh mau lah. Mau ya enggak? Siapa anaknya siapa tebak? Lilia. Nana Mirdad. Nana. Karena kamu dari samping saya lihat Andrew White gitu. Jauh anjing, jauh. kan kata bapaknya kita nggak tahu. Jauh. Sayang sekali kamu dulu tidak melamar anak saya. Iya sih sebenarnya. Tapi anaknya cakep Pak? Cakep lah, Nana. Iya. Nana tuh yang di Bali ya? Iya. Cakep nih, cakep. Follow gak?
Follow gue. Follow. Bapaknya follow gak? Enggak. Tadi katanya suka. Siapa Jamal? Jamal Mirdad. Emang dia ada IG? Kagak ada. Ah kayaknya ada. Oh nggak tahu gue. Kalau Isdalia follow. Follow. Isdalia follow. Artis lawas siapa yang lu follow di Instagram? Selain Iis. Lupa gue anjir siapa ya? Kristina, penyanyi dangdut. Itu aja terlupakan kemarin. Siapa ya artis lawas yang gue follow di Instagram? Josh Rudy. Vom. Iya, Josh Rudy. Tua. Kalau dari zaman itu dulu total tua sih. GG Rudy. Tapi total tua coy. Ya. Ada IG-nya? Ada. Lu follow tuh? Josh Rudy, iya. Selfie kan? Banyak selfie enggak? Hah? Banyak selfie enggak? Enggak. Lu musisi zaman sekarang enggak dengerin ya? Dengerin. Contoh Perunggu. Enggak. Kok Perunggu enggak? Enggak. Nadif. Enggak. Raihan Nur. Yang enggak. Yang paling sekarang menurut gue. Iya coba. Yang paling sekarang? Iya. Coba. Zaman sekarang ya coba. Itu doang tuh, si Keriting tuh. Siapa namanya? Dikit. Penjelasan keriting. Deskriptif sekali. Apa? Zang Gondrong. Lagu tentang kawin. Oh, Payung Teduh. Nah, dia doang tuh. Wah, itu udah 6 tahun lalu. Oh, kurang sekarang ya? Is Pusakata. Oh iya, si Is doang gue. Sekarang dong lomba sihir. Ari Lesmana. Si Ari gue juga dengerin. Dan sekarang dong. Enggak gue. Enggak ada lu. Iya. Enggak ada kesempatan gue buat dengerin dia. Wih, Iya, sibuk karena sibuk podcast apa ya? Bukan sibuk karena apa ya, lebih ke nggak dapet ya. Kan waktu acara Local Fest kemarin kan ada Nadib tuh. Iya. Gue suka nih. Balik badan juga gue lagu pertama. Oh, iya. ada Nadif ya kemarin ya Local Fest ya? Ada. Ya kan, yang kayak Arab-Arab gitu kan. Gue sempet dengerin. Wah kurang, tapi ya mungkin buat anak-anak sekarang masuk ya. Kalau gue nggak tahu deh, nggak bisa gue. 420? 420 masih masuk gue. Gini-gininya. Kita banyak pertanyaan nih dari follower nih. Boleh. Enak. Kopinya nggak enak. Kopi. Udah pada tahu, Kopus namanya. Kopi pusing. Kita banyak pertanyaan nih. Iya. Cuma mau ngucapin sehat-sehat terus Abang Idola. Payah sapi Adidas. Ujar Rizky Pipo. Oke. Dari Iqbal Bo. Ceritain dong Bang Wanda, pertama kali diajakin bikin Grind Boys itu gimana? Pertama kali gue diajakin bikin Grind Boys, awalnya pertama kita jadi bintang tamu ya gue. Iya, ngobrak. Di acara ngobraknya Gopar. Dan terus setelah apa sih dibilangnya audiens ya, bukan ya? Apa sih penontonnya bilang, "Oh, ini seru nih Bang, kayak gini nih." Viewers viewer ya. Setelah viewers bilang, ini akhirnya ya udah terbentuklah itu Grind Boys. Tapi jeda dulu setahun. Tapi jeda setahun dari pas program ngobrak itu, jeda setahun. Kita gimana ngakalinnya, kita meeting sama Gopar sama Riko, gimana nih kalau misalkan kita jadiin podcast yang lumayan paten tapi dalam bentuk yang santai aja. Maksudnya ya udah kita ngobrol aja di shoot gitu. Jadi awalnya gitu aja sih. Iya benar. Dari Ahmad.Alpian. Ini sih sebenarnya pertanyaan semua orang, tapi kalau mau lo nggak jawab nggak apa-apa. Udah terkumpul berapa tabungan buat nikah? Done. Maksudnya? Udah ada. Wih. Thank you banget buat temen-temen yang ngedoain. Pokoknya kalau itu udah ada, tinggal persiapan gue sama si doi aja. Gimana? When? Tomorrow Lebaran. It's too long. Not bad. Next year? Yeah. Next year. Next year is too long. Ya, no. Penjajakan, apa, ketemu keluarga, kan not a short time, man. Alright, I get it. Okay. Tomorrow Lebaran. Nah, Lebaran tuh bukan Adha ya, Fitri. Fitri.
Dari Fikri Harini, menurut Bang Wanda, final champion yang menang siapa? Gampang sini. Gue, Iya. sejujurnya Iya. Madrid. Ya bukan sejujurnya, itu emang waras lu berarti. Iya, gue sih Madrid. Madrid, iya. Iya. Lu Dortmund deh? Apa? Lu Dortmund? Gofur 1. Ah, gue Madrid aja deh. Gue Madrid aja. Vicanius tuh bagus banget. Vinicius. Siapa gila? Siapa Bil? Vicanius memang itu Vinicius. temannya Pirana. Iya. Vinicius Junior Brazil. Iya, Vinicius. Gue mau di Dista nih, hati-hati lu. Iya, Vinicius. Vicanius. Vinicius. Sekolah Canisius. Dia cepet kebelut dia. Dari Krizi Duzi, Siro nanti bakal difokusin ke bidang akademik atau non akademik Bang? Awalnya gue bilang non akademik kan, karena kemarin gue maunya Siro jadi atlet sepak bola yang dimana gue harus kursusin dia setelah SD ini ke apa itu SSB, sekolah sepak bola. Iya. Tapi ternyata kemarin bidangnya lain, kemarin gue baru beliin dia raket, gue lumayan kecewa. Karena? Cuma gue transfer juga, Kenapa kecewa? dia main bulu tangkis. Emang kenapa dia main Iya bulu nggak tangkis? apa-apa. Iya kan kemauan gue beda. Oh sama lu yang- bola Iya gue maunya dia jadi main bola, tapi ternyata dia beliin kok sama raket yang bagus, ya udahlah akhirnya gue beliin akhirnya nggak tahu deh. Kalau mau jadi pemain bulu tangkis pun ya alhamdulillah bagus juga. Bagus. Lu tetap dukung ya? Dukung lah. Dari Dimas Tarangga, G-nya 2, A-nya 2. Pernah digigit broto nggak Bang Wancoy? Belum pernah. Cuma diserang pernah. Bukan diserang. Kalau Broto tuh kalau ngeliat laki nggak tahu deh, dia ngerasa gentle apa gimana gitu. Kalau ngeliat laki, bawaannya nomplok. Padahal dia cowok juga Dia kan? cowok, makanya gue bilang, ini dongok nih sih. Iya menurut gue Broto ya lo nggak bisa ngeliat orang. Gue bilang. Broto tuh anjingnya Gofar. Broto. Tiap ngeliat laki tuh, buset. Berarti Bawaannya, Zep kali. iya dia si R kali. Dari Randy Cardo. Wah ini Sabi nih. Tips mengatur finansial ala Bang Wancoy. Gue, Iya, misalnya kita UMR misalnya 4,5 sampai 5 juta dalam sebulan, akan lu pakai buat apa aja tuh kalau Bang Wancoy? UMR 5 juta gaji sebulan. oh kalau gue, yang sekarang mendingan gue ceritain yang gue lakuin aja sih sebenarnya. Boleh. Dibanding kayak begitu. Boleh. Gue berapapun yang gue dapet dalam sebulan sekarang ini nggak 75 lagi. Gue 1,5 udah gue tabungin ke tabungan kita bersama. Wih, oh ini pernikahan nih. Iya, Wih. gitu. Kalau misalkan lu mau serius dalam pernikahan, lu buka tabungan yang nggak punya ATM-nya sih menurut gue gitu. Betul. Jadi gue buka rekening baru yang gue naruh misalkan berapa juta sebulannya gue taruh situ. Dan bukan gue juga, lawan gue pun juga naruh segitu dengan yang sama. Ya itu menandakan menurut gue ya gue serius dia serius gitu aja sih sebenarnya. Ini udah Setelah cicilan yang lain-lain. Anjingnya cicilan ya bangsat sih menurut gue. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita juga, kan lu bisa memilih untuk tidak menyicil sebenarnya. tapi kan kita juga punya apa buat hidup kan kita juga perlu gadget gitu kan. Oh cicilan ada nih ya. Udah habis nih bulan ini terakhir nih. Wih. Aman gue bulan Se- terakhir jadi apa yang gue dapet full semuanya nanti buat dep. Dep zom bep. Gitu. Iya. Lagi. Tanya. Enggak. Kayak kemarin gue lumayan datang ke acara showcase pernikahan. Lu udah datang nih? Udah datang gue. Wih. Kemarin foto kemarin itu gue tuh datang ke acara showcase pernikahan. Jadi kalau misalkan ini dengan acara segini, dengan tamu segini, harganya Dapatnya sekian. apa? Iya, dapatnya apa gitu. Oh. Nanti rencana di mana sama itu? Di Hotel Mulia? Kagak. Potato Head? Kagak. Ya doain aja yang terbaik lah. Kalau emang itu jadi di veranda ya. Oh ya, amin. Amin. Mas kawin apa kira-kira mas kawin? Apa? Mas kawin?
Seperangkat alat. Ayo, alat sholat lah gila, alat sholat. Pecah banget anjing. Bego anjing. Bego. Dibip. Tapi jangan dihilangin. Dibip aja. Bego. Dari Yuda Krisna. Dia udah berhenti. Jujur job karaoke udah mulai kencang. Kira-kira bakal ngeluarin album nggak? Kalau ada yang nawarin bang? Kalau misalkan ada yang hubungin gue, dia itu label atau produser, mau aja sih. Bener ya? Iya dong. Misalnya Pharrell Williams gitu. Hello, this is Wan Choi. Yeah. Can we work together? Oke. Can I make the song, gue bilang aja. Oke. Iya kan? Can I make the song? And finally, I have to go to America, gue bilang. In your studio, gue bilang. Terus? Not in Indonesia, gue bilang. If you want a better musical. Wih. Oke. Jujur nih dari teman kita yang merupakan dia memanage flow dari kendaraan yang masuk di G20, J Fahrizal. Wah, Jai lagi. Iya, kenapa Jai? Pesepak bola terbaik versi Bang Wancoy siapa? Marco van Basten, udah. Gue jawab gitu aja deh. Marco van Basten. Kalau misalkan dia nggak cedera di umur yang 20-an, wah dia udah jadi super big man gila gue bilang. Enggak, gue nggak Woi, setuju. buset kok. Gue kalau misalkan boleh dikasih tiga gue sih sebenarnya. Jadi tiga boleh. Dia, Beckham. Di Beckham. Iya. Van Basten. Ganteng doang anjing. Kok ganteng? Beckham. Di eranya nggak ada orang ngomong Beckham ganteng di eranya ya. Nggak ada. Apa Baju sih passing? gombrong. Passing kan Ya tapi. bagus tendangan melengkung kan dia kok. Oke, Iya. Terus satu lagi adalah Christopher Dugari. Janggal. Ya. Tahu gue. Iya dia Prancis. Sabi. Apa yang lu suka dari dia? Bewokan. Kok tekniknya Dia gol mulu dia. Dia gol mulu. Christopher Dugari ya. Iya. Dia gol mulu. Dari Kalau gue Ronaldo Brazil. kurang. Bego. Gue kurang. Iya nggak apa-apa. Ya kan beda. Kan tesnya beda. Berantem kata dia, ayo berantem aja. Jadi sama Ronaldo? Iya. Takut. Gue enggak anjing enggak takut. Enggak, si Van Bastennya sama Oh Ronaldo. iya, takut juga Van Basten. Enggak lah gila. Tapi Van Basten orang baik. Di PK 3 tuh. Kok jadi kuliah? Karena dia bagus, belah pinggir, HP. Dia belah pinggir. Iya kan? Foto kan? Van Basten belah pinggir. Iya. Kayaknya Oh Seva gue. Oh, Shevchenko. Shevchenko AC Milan. Ukraine ya? Iya. Kuning biru. Ukraine. Anak baik-baik gitu? Seva sebenarnya dia anak baik-baik. Begitu dia udah masuk ke pemerintahan Ukraina, gua kurang respect. Ngapain kok? Kok? Ya Shevchenko. Oh iya bener. Shevchenko kan? Iya bener. Ngapain kok? Kalau gua temen deketnya nih gua bilang, udah kok ngapain lu nyari duit kan intinya. Kalau lu nyari tenar, lu udah tenar. Nyari duit udahlah, lu bikin clothing aja. Udah. Apa nama clothingnya coy? Kalau misalnya gitu? Ukraina. Iya. Nah misalnya. Murdoch paling. Ih, kenapa? Nama musuhnya MacGyver anjing. Iya, jadi Wancoy bikin clothing sama Shevchenko namanya? Murdoch, Seva, udah masalah produksi di gue. Sini, lu tinggal nih aja, ngepatenin aja. Intinya angka di lo tetep ya? Iya dong kok, biar gimana juga angka juga Job. menjadi satu-satunya tonggak hidup dalam semua orang, bener dong. Bener. Lu kalau misalkan nggak punya angka, apa bisa lu gedein Siro apa gitu kan? Iya. Ih, jam baru, songong, jam baru. Lihat, jamnya, duitnya udah banyak. Wih, selebgram. Dari mana tuh, Coy? Endorse apa ya hasil kerja keras? Dibeliin Cynthia. Oh, belum.
Gue leher udah mulai nggak ada, udah mulai disuruh olahraga lagi. Nggak usah, lu harus. Jadi gue dikasih jam olahraga kok. Gendut aja. No, men. Gue juga kalau dibilang suruh gendut, gue. Hei, tapi kok olahraga? Olahraga. Ya maksudnya elunya? Oh belum, entar gue running outdoor. Where? In kompleks Cinere. Or at the GBK? GBK no, Why? because GBK is terlalu apa namanya? Gue lupa lagi namanya tuh. Gue lupa. Terlalu inilah pokoknya. Mainstream. Nah, that's right. Terlalu umum, oke. Jadi Oke. olahraga bener-bener olahraga. Oke coy, terakhir di tahun ini lu mau ngapain aja? Selain persiapan nikah yang udah hampir rampung, lu mau ngapain aja buat diri lu sendiri di tahun ini? Gue mau memajukan UMKM yang bersinggungan banget sama gue sih sebenarnya. Terutama yang apa? Jadi buat temen-temen yang mau di endorse, mau dipromosi nama Wancoy gratis gitu kan? Lu jangan sebut begitu dong. Kan kalau yang gratis yang gue pilih. Oh iya. Itu yang bersinggungan banget sama gue. Tadi katanya support UMKM. Bukan, maksud gue yang bersinggungan banget sama gue. Iya. Dalam artian, Contoh. gue ke tempat lo dalam seminggu berapa kali. Nah itu kan bersinggungan sama gue berarti. Kalau misalkan gue gak kenal, gue gak Oh ini gue tahu nih, nasi uduk Yanto nih. Yanto. Tujuan deh, Yanto. Tujuan gue gimana Yanto bisa jadi restoran besar di tahun 2025. Amin. Karena sambelnya dia itu menawan. Bisa Gojek gak? Enggak. Nah itu idealisnya dia tuh, nggak ada Gojek. Janggal. Ya nggak bisa kok, nggak bisa dibilang janggal. You want you come. You want you come. Oh you want you Lu come? mau, lu datang. So we cannot order by. No, because Why? because I'm too sibuk. Too busy to. Too busy to serve my order offline gitu. Karena gue terlalu sibuk sama ngurusin orang-orang yang datang ke tempat gue gitu. Jadi kalau misalkan ya itu boleh. Kenapa cara itu dibuat? Karena offline-nya dia hancur. Ketika Enggak, dua-duanya kayak kopi tuku offline kenceng, online kenceng kopi tuku. Mana ada sih kopi tuku yang ngopi di sono, nggak ada tempatnya karena kurs. Bener nggak? Kopi tuku dikit kecil. Apa Iya, kan? cuma ada. salesnya oke tapi. Oh, kalau sales oke. Iya. Itu online nah. Onlinenya oke. Kalau Yanto itu gede tempatnya kok. Di mana ya tempat yang online-nya oke, offline-nya oke? McD contoh, nggak usah jauh-jauh. Ayo, apa? Kata dia, ayo. Tapi bukan UMKM ya. Iya, kan kita bicara UMKM. Karena emang ya enggak lah, maksudnya terlalu jauh kita dan terlalu mengembang kalau misalkan gue ngomongin sejauh itu. Jadi menurut gue, Drink. Iya, jadi menurut gue cuma kedepannya mau ngembang apa yang berhubungan telak sama gue ngerasa enak dan gue merasa nggak salah kalau misalkan gue promosiin dia sebagai makanan yang salah satu yang enak di mata gue, di mulut gue. Pecel lele Yanto. Boleh dong. Barangkali Local Face ada apa, kita bikin konten di situ, kita live di situ, kita gratisin makanan pecel lele Yanto, kita undang teman-teman. Yakin gue, 50 orang datang ke situ yakin. Siap. Yakin gue. Pecel lele Yanto. Pecel lele Yanto kita Lebak akan- Bulus. Areanya menawan, eksotis, ya tempat makan ada, Sisi eksotisnya apa? tempatnya oke kok. Ya kalau eksotis itu kayak pantai, itu eksotis tuh definisi. Bukan. Sebelah cucian mobil. Enggak, cucian mobil juga cakep. Iya, tapi bukan Enggak, eksotis. cucian mobil juga cakep, bukannya sembarangan. Tapi bukan eksotis kategorinya berarti. Iya sih, maksudnya estetik apa ya gitu. Jadi, Bisa kris nggak? Bayar kris bisa? bisa, itu makanya gue senengnya di situ. Tapi sambelnya udah. Pedes, sabi. Sabi bak. Wah Allah.
Udah sabi banget tuh. Kita doain semoga Celeleanto bisa nanti kerjasama, gue ada sponsor juga, gue mau live di situ sih. Gitu, live, ayo silakan apa segala macam gratis, tapi kita bisa bayar Yanto sesuai dengan porsi perharinya dia. Kan semua seneng, bener gak? Iya gak? Sponsor seneng, yang datang seneng, si Yanto seneng, ya gue pun happy ya dong, iya dong. Kan gitu. ya lu ngobrol aja sama Yanto nya nanti Udah ngomong gue. Kalau suatu saat nanti gue punya sponsor yang mau live di sini, boleh kata dia? Boleh kok. Itu gue ketemu orang di Pecel Lele Yanto, 3 orang yang udah minta foto. Sama lu? Sombong. Bukan sombong, nyampe berarti ke mereka. Oh iya, maksudnya nyampe. dia ke situ karena lu ya. Informasinya nyampe, gitu, bukan sombong. Oke. Dan banyak lagi yang kayak kemarin nge-DM gue anak BSD yang kemarin ke Belek, bang selanjutnya ke depannya gue mau ke Pecel Lele Yanto dan itu dekat kata dia. Oh orang BSD. Tadi katanya belum tahu Yanto yang mana orangnya. Ya pokoknya lokasinya itu. Orangnya nggak tahu karena 3 Enggak, orang. lu gini aja nanti malam kesana nih. Yang namanya Yanto yang mana? Lu kalau masih mau dagang. Nggak usah gitu gila. Kenapa jadi galak? Jadi pakai gaya lu Manggarai. Lagi nggak? Ya. Zar. Karena lokasi si Yanto ini kok terus terang gue kompilasi bukan pertama. Kompilasi lawas zaman dulu. Kopi dulu. Itu rumahnya Tova, itu di daerah situ. Tova siapa sih? Oh Tova yang band R&B. Tofu anjing. Tofu tahu. Iya dong. Iya benar kan itu Ya. benar. Siapa cerita belum selesai? Apa sih gua ngomong apa? Tova anak pang. Iya, gua waktu itu zaman nongkrong di Suropati pertama kali rekaman Social Distress tahun 99 ya, tahun 99 sampai 2000 gitu. Itu ke sana, ke Pecel Lele Yanto. Oh masih dia udah ada tuh. Gua nggak tahu kalau dia udah daerahnya situ. Oke. Bona Indah. Yeah. Oh Bona Indah. Tahu. Suropati Bona Indah udah jauh kan. Iya tahu gue. Bona Indah tuh ada 8 basket situ. Kompleknya. Iya, kompleknya. Itu rumahnya Tova dulu. Bapak. Apa kabar Tova tuh? Tova baik. Udah nikah belum? Udah kayak. Follow Instagram nggak? Enggak. Belum. Apa yang gue follow ya lupa gue. Cici liat jam baru mulu Nora. Iya kan kok apa gitu bisa. Nora. Bisa telepon, bisa apa nih. Sama kayak iWatch kan. Aku bisa telepon? Enggak. Itu bisa nelpon? Halo ya. Bisa gini, walaupun dengarnya gini, gitu. Coba misalnya pacar lo, Cynthia bilang halo. Iya, aku lagi syuting. Ciki.